Terus tadi kan menurut cerita lo ya, menurut cerita lo, lu ngelihat ini ada sosok Cici. cewek di atas gawang gitu Di kan. atas gawang Nah, berbahan bambu ya. berbahan bambu itu yang biasa buat dipakai Anak-anak buat anak-anak main bola. main bola di lapangan. Itu lu ngelihat nggak mukanya kayak gitu? Sempet ngeliat, cuma karena gue langsung nunduk, jadi visualisasi gue langsung kayak cici-cici kayak yang ada di film-film aja gitu. Serem gak sih menurut lu? Mungkin cantik kali ya, mungkin waktu kalau hidupnya ya, cuma gimana ya, karena astagfirullah, jadi waktu itu kan masih rajin zikir ya, jadi refleks astagfirullahaladzim langsung gitu. Jadi entah bayangin cantik apa enggak tuh udah nggak kelihatan, nggak inget lagi, tapi itu fenomena yang nggak pernah dilupa sampai sekarang. Ada lagi nggak sih cerita pengalaman lu yang menurut lu itu serem banget kayak gitu? Ada, cuma waktu itu masih umur 5 tahunan TK lah. Lu ingat? Ingat ke visual, cuman putus-putus, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu lagi, ya namanya anak kecil lagi bear lah ya, perut lagi nggak bagus, mungkin di situ imunitas turun atau gimana, bisa melihat atau gimana nggak paham. And then mama mau ke kamar mandi gitu kan, temenin gitu. Ya entah itu yang gue lihat itu benar atau enggak, kayak kok kayak yang di Jim Danjun ya mah, kok ada yang cuma tulang-tulang doang ya, kok banyak banget sih, ini siapa sih, kok pada datang kayak Halloween gitu yang gue lihat. Jadi banyak makhluknya, macemnya gitu, sampai gue nggak mau masuk ke dalam kamar mandi karena di tempat yang jongkoknya itu kayak ada kayak kepala nongol merhatiin gue. Nggak mau, katanya mau pup, nggak mau nggak mau Nggak jadi. tapi karena gue juga perut udah kayak ini, ayo didorong juga sama nyokap. Ya udah Bismillah kali ya, waktu itu udah yuk, mungkin bokap juga nyokap doa lah ya. Udah nggak ada lagi mungkin di situ. Oh ya udah, gue akhirnya pup itu sih, dan gue juga pupnya sambil ngeliat lubang. Ada nongol nggak? Gue ngeri gitu. Udah. Terus nah itu sih yang keinget, sama sebenarnya sih banyak fenomenanya ya. Nah waktu itu gue TK, tahu TK Bestari? Tahu. Itu gue TK-nya di situ. Nggak, mungkin nggak jauh juga dari cerita yang tadi ke yang ini, atau yang duluan yang mana gue lupa. Waktu itu gue, nah di TK Bestari itu ada rumah-rumahan kecil ya, pokoknya bisa buat 2 orang di dalamnya. Oke. Waktu itu lagi bagi rapot, teman-teman gue udah pada pulang kali ya. Nah gue sama nyokap gue tuh masih di sekolah di TK. Nah saat itu kok teman-teman gue udah pada pulang dong, akhirnya gue mau main sama siapa, ternyata adalah satu anak kecil, yuk main sama aku katanya gitu. Ya mungkin kalau disebut merinding, mungkin kalau disebut sekarang tuyul ya. Botak. Tapi waktu itu gue anggap ini anak anak-anak sini lah, anak-anak daerah sini yang masuk ke sekolah main gitu. Yuk main, yuk kita kemana, main apa, main Tapi apa. Kan ada taringnya kan? Enggak. Enggak. Jadi kayak wujudnya kayak anak biasa aja. Oke, biasa. Nah yuk kita main, anjay merinding. Yuk oke. Yuk kita main ke dalam rumah itu ya, yuk gitu lari. Nah jadi di pintu itu ada 2, jadi pintu depan sama pintu belakang. Nah dia masuk duluan kan dari pintu ini, aku masuk duluan ya, dia masuk duluan. Oke, gue masuk juga, ikut di belakang. Gue masuk udah nggak ada, oh mungkin udah di luar ya. Gue keluar udah nggak ada juga. Si anak yang tadi mana gitu. Gue tanya nyokap, mah tadi ngelihat anak yang nggak pakai baju nggak main sama aku di daerah sini? Ada yang kayak gitu. Tadi siapa ya? Nggak ada yang kenal sosok itu. Nggak pakai baju. Dengan kayak pakai baju. Kayak dengan kayak koloran gitulah yang gue ingat itu. Jadi
Jadi kayak mungkin visualisasinya yang gue sekarang udah gede, mungkin itu tuyul gitu. Mungkin Heeh. Kayak soalnya gitu kadang sih. Setahu gue ya, Tuyul pakai baju tuyul itu juga. enggak, tuyul nggak pakai baju, cuma ada taringnya. Oh, Kadang oke. itu sosok tuyul itu tuh serem, kukunya panjang. Iya, sebenarnya gitu. Mungkin Visualisasi yang sekarang visualisasi lebih dia halusin. ya, mungkin yang lo lihat mungkin Anak kecil biasa yang wujudnya mm-mm, anak kecil. bisa jadi memang itu kayak sosok makhluk halus yang ya anak kecil yang mati di sekitar situ ya. Gue nggak ngerti, mungkin bisa jadi itu jin ya, tuyul Ya, bukan memanifestasi Korina. ya, memanifestasi menjadi seperti itu bisa. Oke. Terus Kayak gitu sih. Dan sosok-sosok lainnya lagi sih belum ini lagi sih. Paling kayak gitu aja sih yang gue ingat ya. Sama paling kayak gue pernah ada satu klien pasien. oke, lanjut. Satu klien pasien. Jadi waktu itu lagi Idul Fitri ya. Ini kocak sih. Tapi gimana ya? Ya, gue nggak bisa lupain sih kliennya. Pasien ya. Pasien. Berarti perlu ditekankan ya ini. Jadi Cerita Kodir ini bapaknya apa? Terapis. Nah, terapis tradisional kali ya. Sebutannya refleksi tradisional gitu. Nah, ini bisa juga kayak mengenai spiritual kali ya. Mengenai hal-hal spiritual, penyakit spiritual itu bisa, insya Allah bisa disembuhkan gitu. Kalau diobati bukan disembuhkan. Kalau yang menyembuhkan Allah. Benar, salah sebut, maaf ya. Ya. Gitu. Nah, ini lanjut Dir. Alright. Nah, pada saat itu katanya sih Pak minta tolong gitu. Ada apa? Ada yang kesurupan gitu. Kesurupan. Lagi lebaran kayak gini kesurupan, kocak sih. Iya, ntar dulu deh jelasin ya. Tolongin dulu ya. Iya, yaudah bawa sini aja ya. Saya ada tamu gitu kan. Lagi lebaran kan. Ya dibawalah tuh. Belum nyampe depan aja baru turun motor dia udah gitu kan. Berontak. Gitu berontak. Cewek gitu. Terus ditaruhlah di teras depan. Waktu itu Dir, tolongin bapak, kata bokap. Gue mau nolongin apa gitu ya. Waktu itu mungkin hari pertama kalinya gue diizinkan sama bokap untuk nanganin klien yang berbenturan dengan spiritual ya. Oke, ya udah, baca yang udah bapak kasih aja. Gue baru Bismillahirrahmanirrahim. Terus tangan gue ditepak gitu. Anak kecil lu bisa apa, ilmu lu masih cetek mau ngelawan gua ya. Gua dicelein. Itu guna-guna. Maybe. Dukun ya. Bisa jadi. Dukun itu. Tapi kalau kata mereka, ini loh, gue bingung nih, katanya ada tradisi di keluarganya kalau lagi lebaran itu manggil leluhurnya. Apaan kan? Tradisi. Oh, itu udah tradisi dari keluarganya dia. Aneh Jadi juga ya. Dia kalau lagi lebaran jadi kayak ngabarin seluruh leluhurnya buat kayak silaturahim gitu. Gokil nggak? Lucu ya, ya. Unik loh. Unik, entah mungkin mbahnya apa siapa yang datang gitu. Dan kayak dia tuh nggak terima orang gue mau silaturahim sama cucu kok. Dia ngomong gitu. Ya mungkin batinnya gitu kali, tapi dia nggak ngomongin sih. Terus dia bilang, ilmu lu masih cetek mau ngelawan gue. Ya bodo amat gitu, gue hantem terus gitu kan. And then gue hantem terus udah reda dia pingsan gitu. Nah nggak lama dari pingsan bangun lagi. Perutnya gede padahal dia nggak hamil, gede dengan sendirinya dan ada suara anak kecil. Anjir. Terus ya ada suara anak kecil gue sampai nanya, ini teteh nggak hamil kan? Iya nggak hamil. Terus tadi kok ada suara anak kecil, denger gak? Iya saya denger. Semua orang denger, yang bokap gua, nyokap gua denger gitu. Ya udah, bokap doain lagi, kempes. Dia kempes.
itu juga kasih doa apa air doa gitu ya biasa, terus digorehin gitu udah gitu. Dan gue masih bertanya-tanya itu apa ya, kenapa bisa gede perutnya padahal dia nggak hamil, dan ada suara gitu. Terus Wah, lucu, gokil sih. Dan lanjut. dia belum interaksi ya, nggak mau. Cuma nonton dong. Oke. Ini siapa sih? Nggak ada lah. Orang sini nggak? Oh, orang sini. Halo. Gue yang orang sini nggak tahu ini sosoknya apa. Terus Lu kasih gue lihat tuh. nggak bisa. Gue nggak bisa, serius gue nggak bisa buka. Lanjut ngomong langsung. Lanjut. Iya. Nah. Dan ya itu pengalaman yang spektakuler banget sih. Sama ada lagi satu di kampus nih, ini gokil sih. Ada cewek tuh surupan juga maghrib. Goblok ya. Maghrib iyalah pasti. Entah dia lagi bengong atau apa, kayak nggak. tidur deh mungkin ya. Maybe dia tidur dari asar kan. Tuh kacau sih. Gue lagi ngoreksi, jadi waktu itu di ruangan UKM seni musik ya di Sumut, lagi ngoreksi. Bang, ada air nggak bang? Ada kayaknya tuh. Bang, kenapa? Ada yang serupan bang. Gue langsung tinggalin dong koreksian gue. Ini seru nih. Terus gue nyampe sono. Seru menurut lu ya orang serupan? Iya. Oke. Terbaik emang. Lanjut. Karena ya gue suka gitu jadinya sama hal-hal spiritual gitu. Sejak saat waktu tadi gue dibolehkan untuk melayani klien gitu kan. Dan kenapa nih cewek nih dibacain ayat kursi aja, yang kanan kiri dibacain, kagak ngaruh-ngaruh. Akhirnya ya udah gue ikut support kan dengan baca apa yang gue bisa. Gitu, tangan gue gitu gitu kan, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, langsung plak. Lah, bang, lu apain bang katanya, sama yang tadi bacain ayat kursi 2 kanan kiri yang kagak ngaruh itu. Ya kepo lu, masa gue mau kasih bacaannya begitu kan. Ya udah, bawa dalam aja, bawa dalam, ternyata masih berontak lagi tuh. Oh, nggak jerah kan. Karena kalau mungkin orang beda-beda ya nanganinnya ya, ada yang mungkin langsung ngajak perang atau apa. Kalau karena bokap gue nggak biasa ngajak perang sih, kecuali dia duluan gitu kan. Kalau dia nggak bisa dibayain lah istilahnya. Gue pelan-pelan baik-baik, gue hadiahin Fatihah. Oh, nggak mau ya. Akhirnya gue terakhir gue bilang gini, nyusahin tau nggak lu, gue lagi koreksian gue banyak. Lu daripada kayak begini lu mendingan bantuin gue ngoreksi. Keluar nggak lu keluar. Gitu ya. Lucu juga ya lu gituin ya. Gue lemes banget. Alhamdulillah udah keluar. Gue bilang koreksian gue banyak tau nggak, keluar. Anjay, gue doain gue apa kagak kena. Lucu juga itu pengalaman yang gue nggak bisa lupa tuh di kampus itu. Itu pengalaman udah lama ya. Iya. Kalau yang sekarang ada nggak kira-kira? Itu setelah gue lulus kan, karena gue udah jadi guru tuh. Oh. Jadi sekitar 2019an mungkin, atau 2000 sebelum corona lah pak. Iya 2019 berarti ya. Oh berarti jadi, baru juga belum. Tadi tuh yang terakhir nih ya, gue dengar ada suara macan apa sih? Bukan. Apa dong? Gue nggak tahu. Oke. Gue dengar ada suara aja tadi di sebelah kanan gue. Kayak gue nggak ngerti suara dari mana. Emang dari tadi kita ngobrol-ngobrol kayak gini pun banyak yang menarik ya. Banyak yang kepo lah istilahnya. Banyak yang nonton. Tapi seru sih, kayak cerita-cerita kayak gini tuh menarik, kayak cerita pengalaman orang kayak gitu, menarik banget sih. Nah mungkin sampai situ aja kali dulu ya. Itu cerita pengalaman dari Kodir. Mungkin next time kita bakal collab lagi
collab Sorry. dengan full tim. Bukan collab kali ya. Salah sebut. Nah, mungkin nanti next time kita bisa collab lagi sama Kodir. Ya. Sampai sini dulu kali ya. See you next time. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Sampurah.